Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian pasti akan dibangkitkan menuju Tuhan kalian, dihimpunkan di padang mahsyar, sebuah lapangan yang luas, semuanya hanya butiran pasir putih, nggak ada lagi bangunan, nggak ada gunung, nggak ada lautan, ya. Di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak bersunat. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya manusia yang telah hidup sebelum kita, jumlahnya bahkan mungkin miliaran, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia-manusia terdekat dengan kita, mungkin kakek kita atau ayahnya kakek atau ibunya kakek atau yang biasa kita bahasakan dengan eyang misalnya, yang mereka sebenarnya sudah banyak yang meninggalkan kita. Kemana mereka semuanya? Jawaban sederhana, ke kuburan. Apakah kuburan itu hanya sekedar tanah dan batu nisan? Itu jawabannya jelas bagi orang beriman, tentu tidak. Itu adalah alam barzah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Takatsur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk mengumpulkan harta dunia, ya, prestasi dunia, dan kalian lupa padahal kalian akan menziarahi atau akan mendatangi kuburan itu. Kalla sawfa ta'lamun, kalian pada saat itu akan mengetahui ternyata di situ ada kehidupan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahui ada kehidupan di sana. Ya. Jadi jelas bagaimana bagi seorang muslim ada jawaban, ada kehidupan di sana, bukan hanya sekedar batu nisan dan tanah. Banyak sekali hadits yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya adalah pada saat Nabi SAW selesai mengubur jenazah seorang sahabat, maka beliau pun SAW mengatakan, sesungguhnya orang mukmin kalau meninggal dunia maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Di sebelah kiri kanannya malaikat rahman membawa kain kafan dari surga, dan satu di kepalanya malaikat maut yang membawa yang akan mengatakan kepada malaikat maut, akan berkata kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada menuju atau kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruh itu keluar dengan sangat mudah sebagaimana air keluar dari mulut kendi. Kemudian belum sesaat keluar, dibungkus dengan kain kafan dari surga oleh malaikat rahmat di kiri kanannya, lalu dibawa ke langit. Setiap kali melewati pintu-pintu langit yang 7 lapis ke atas langit sana, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat di situ semua mengatakan, siapa ini? Bertanya kepada malaikat rahmat. Maka malaikat rahmat mengatakan, ini adalah fulan bin fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia. Kemudian malaikat-malaikat itu mengatakan, semoga ruh ini lewat di sisi kami. Kata Nabi Muhammad SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk semuanya dalam kelompok ini. Kemudian kata Nabi SAW, terdengar suara dari langit. Allah berfirman, catatkan hamba-Ku ini termasuk penghuni surga, kembalikan diri dulu, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Kemudian 3 langkah orang pengantarnya pulang, dia masih bisa mendengarkan suara sendal mereka, terompas sendal mereka. 3 langkah, setelah 3 langkah sudah tidak lagi. Lalu datang malaikat mungkar nakir menunjukkan, lalu menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa, mendudukkan dia lalu bertanya, ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab. Lalu dia menjawab dengan sangat mudah, kata Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada dia di dunia. Misalnya ditanya, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu mengenakan jilbab, kenapa kamu mencari rezeki halal, kenapa ini dan itu, bisa dijawab kalau dia belajar. Dan juga di akhirat, maksudnya kata para ulama tafsir adalah di kuburan. Kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu neraka, dan dia begitu ketakutan orang beriman ini. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu ditutup, lalu dibuka pintu surga, sampailah ke dia wangi-wanginya surga tersebut dengan keindahan yang luar biasa. Dia kagum, malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal di dalamnya. Maka dia pun, si mayit ini berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Kemudian setelah itu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih, sampai si jenazah ini, mayit ini kagum. Maka dia menanyakan, siapa kamu ini? Kata orang itu, saya adalah amal solehmu. Sholat bapak ibu, ya, puasa, sedekah, zakat, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dan segala macam perbuatan kebaikan akan berbentuk makhluk yang sangat indah di kuburan. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah pun berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Dan juga tebarkan, ya, sampaikan ke dia permadaninya dari surga, sehingga dia merasakan atau bisa melihat surga tersebut setiap harinya, setiap saat. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga, walaupun dia belum masuk ke dalam surga tersebut. Begitu juga kata Nabi SAW, kalau orang kafir meninggal dunia, maka akan datang 3 sosok malaikat, 2 malaikat penyiksa di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari neraka, 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu.
Maka ruhnya pun tidak mau keluar, berserakan di tubuhnya. Kata Nabi SAW, lalu malaikat menarik dengan keras. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon belurir, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Kemudian ya ditangkap oleh malaikat penyiksa di kiri kanannya, membawa kain kafan dari neraka, lalu membungkusnya, kemudian membawanya ke langit. Baru di langit pertama saja para malaikat sudah menolak menerima ruh ini sambil menanyakan kepada malaikat penyiksa, siapa ruh ini? Maka disebutkan nama yang terburuknya di dunia, Fulan bin Fulan. Lalu para malaikat mengatakan, semoga tidak lewat di sisi kami, karena sungguhnya ruh itu, kata Nabi SAW, mengeluarkan bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari kelompok ini. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Sama tadi kasusnya, dimasukkan ke dalam kuburan ruhnya, kemudian 3 langkah mereka pulang, para pengantar masih didengarkan trompa senjata, setelah itu sudah tidak lagi, lalu Munkar Nakir datang mendudukkan dia, lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, maka dia hanya mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Ya, walaupun dia hafal apa yang harus diucapkan, tidak bisa diucapkan oleh orang seperti ini. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dan dia melihat keindahannya, lalu dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk ke sini, tapi kau sendiri yang tidak mau. Ditutup, lalu dibuka pintu neraka, dia mendengarkan suara gemuruhnya, lutupan-lutupannya, luar biasa menakutkan. Ya. Maka malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal di situ. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu, karena aku tidak ingin ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang sangat buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk, sampai dia ketakutan. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Orang itu mengatakan, saya amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat nanti. Kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, maka mereka tidak akan mampu. Dihantamkan ke kepala orang ini sehingga dia hancur lebur. Ya, kemudian diutuhkan kembali, terus begitu sampai menjelang hari kiamat. Riwayat yang kedua, dua-duanya riwayat Bukhari, berbunyi, kata Nabi SAW, maka dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Dan beliau memberikan isyarat dengan jari-jarinya disatukan satu sama yang lain. Kemudian hancurlah dia, lalu kemudian diutuhkan kembali seperti itu. Dan sebagian ulama mengatakan, menggabungkan kedua riwayat ini, mengatakan dia dipukul sambil dijepit. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW dalam penutupan hadis, jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Tapi saya akan coba fokus teman-teman, saya berharap teman-teman bisa membuka ya aplikasi Al-Qur'annya. Kita akan coba baca surah Al-Hajj. Karena dalam surah ini, ya, di ayat-ayat pertamanya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memastikan kalau kiamat itu akan terjadi. Ya. Kita akan coba insya Allah baca dan buka teman-teman sekarang surah Al-Hajj. Saya akan bacakan, teman-teman bisa baca atau bisa ikutin paling tidak. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang hari kiamat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surahnya, surah nomor 22, ada 78 ayat, tapi saya akan baca sekitar 8 atau 9 ayat pertama saja yang berhubungan dengan kiamat ini secara langsung. Ayat pertamanya Allah SWT langsung mengingatkan dengan sangat tegas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai sekalian manusia. Di sini kalau Allah panggil hai manusia, mau orang beriman atau orang kafir, semua diingatkan oleh Allah SWT. Beda kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khusus orang beriman yang dipanggil. Di sini Allah mengatakan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, semuanya harus menyadari masalah ini. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Makna bertakwa, patuhlah yang diperintahkan, kerjakan yang halal, nikmati yang dilarang, tinggalkan. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dalam kurung dahsyat, sangat besar. Maknanya jangan tunggu itu terjadi baru kamu menyesal. Sudah terlalu banyak bukti-bukti kalau kiamat bisa terjadi. Di antara bukti-bukti sekarang teman-teman, di hari-hari sekarang ini, bukankah banyak fenomena terjadi, fenomena alam? Di Indonesia sendiri terjadi, banjir, gempa, longsor. Artinya dalam seketika Allah Subhanahu Wa Taala kalau ingin hancurkan muka bumi dan terjadi kiamat, begitu mudahnya. Bagaimana kita mau pungkiri tentang kiamat yang akan terjadi guncangan-guncangan dahsyat, sementara Allah bisa lihatkan depan mata kita. Dan ulama mengatakan terjadinya fenomena alam seperti ini, itu Allah ingin tunjukkan kemahabesarannya kalau kiamat pasti akan terjadi. Ya. Kalau Allah ceritakan bagaimana keadaan pada saat terjadi kiamat itu di ayat 2-nya. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah, makna ingat, pelajarilah. Pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Jadi pelajari sebelum kamu hadapi nanti, karena itu berat. Pelajari dengan cara seperti ini, contoh kita pelajari misalnya.
lalainya semua manusia menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Pada hari itu nanti, kalau ada perempuan menyusui, dia akan lempar anaknya. Dia tidak mau lagi memegang anaknya, saking dahsyatnya keadaan pada saat itu. Dan kita tahu, mungkin ibu-ibu lebih tahu daripada kami tentunya, dan bagaimana kalau sedang menyusui anak dan anak lagi lapar. Mungkin walaupun akan diserang oleh musuh, ibu itu tidak akan mencabut anaknya, karena sayangnya luar biasa. Tapi di hari kiamat, dia akan lepaskan ya, anak susuannya tersebut. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Kalau ada yang hamil, tiba-tiba keguguran. Karena dahsyatnya pada saat itu. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi semua itu sebabnya adalah azab Allah sangat keras. Depan mata mereka neraka dengan gemuruh suaranya yang sangat besar. Dan juga ya, mereka melihat bagaimana manusia dibangkitkan seluruhnya tanpa terkecuali. Dari awal Nabi Adam AS sampai manusia terakhir. Bahkan jin, hewan-hewan semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 3-nya kata Allah, "Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid." Dia sayangnya di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Gak ada kiamat itu. Apa itu surga neraka? Membantah tanpa ilmu dan mengikuti setiap syaitan yang jahat yang membuat dia supaya mengkiri masalah kiamat itu. Ayat 4-nya, "Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir." Dan telah ditetapkan terhadap syaitan tersebut yang membisikkan manusia agar jauh dari syariat Allah, agar lalai dengan akhirat. Bahwasanya ditetapkan syaitan itu, barang siapa yang berkawan dengan dia, mendengarkan bisikannya, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Lalu Allah terangkan dalam ayat yang panjang, ayat 5-nya, tentang masalah kepastian kiamat terjadi. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukhirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tifla ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, ada hari kiamat, maka ketahuilah, tentu kiamat punya banyak nama. Hari kiamat, ya, hari pembangkitan, Yaumuddin, Malik Yaumuddin, hari balasan, Yaumul Ba'ats, ya, hari dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburan, banyak nama-namanya. Maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah, kalau kamu ragu, maka kami akan ajak kamu berbicara, hai Musa, dengan akal kemanusiaanmu. Kami telah menciptakan kamu, menjadikan kamu dari tanah, Nabi Adam AS, kemudian dari setetes mani, setelah itu generasinya mulai berkembang dengan setetes sperma dituangkan ke rahim seorang wanita, kemudian dari segumpal darah, kalau ketemu seterus sama sperma akan menjadi segumpal darah. Semua ilmu medis sudah mempelajari masalah itu, dan sekarang dengan teknologi canggih bisa kita tonton semua itu secara ilmiah. Kemudian dari segumpal daging, darah berubah jadi daging, yang sempurna kejadian dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim. Siapa yang akan hidup, siapa yang akan gugur. Apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kami tentukan jenis kelaminnya, kapan dia keluar, lahir umur 7 bulan kah di perut ibunya, 8 bulan kah, 9 bulan kah, laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya, kemudian rambutnya, kulitnya, segala macam. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu telah diketahuinya. Jadi Allah ceritakan, kalau kau ragu dengan kebangkitan setelah kau mati nanti, bagaimana dulu kami ciptakan kamu sendiri, begitu juga kami akan bangkitkan kamu. Ini prosesmu untuk kamu diciptakan itu. Dan pada saat itu kamu akan lihat bumi kering. Kemudian apabila telah, dan ini contohnya Allah mengatakan, dan kamu lihat bumi itu kering, tandus. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Artinya, begitulah kami bangkitkan kalian. Tadinya orang sudah mati, masuk ke tanah, kering, jadi tulang berulang. Bagaimana tanah tandus pun kami turunkan hujan, lalu kemudian jadi subur, tumbuh-tumbuhan, begitu juga kami akan bangkitkan kalian. Ayat 6-nya. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah, dialah yang hak. Dan sungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehebat apapun kita teman-teman, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat dari sisi ibadah, dekatkan diri kepada Allah, atau memang hebat dalam kemaksiatannya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang dikatakan wa ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan dikembalikan.
Di ayat 7-nya, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguhnya benar-benar hari kiamat itu pasti datang. Ini sebab kita namakan judul kita kiamat pasti datang dari potongan ayat ini. Allah mengatakan dan sungguhnya hari kiamat pastilah datang. Tidak ada keraguan kepadanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Ya. Lalu kemudian Allah SWT tutup, ini setelah ayat terakhir kita baca sampai ayat 8-nya. Allah SWT mengatakan wa minan nasi ma yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tapi sayangnya di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Jadi mereka membantah tentang masalah kiamat ini dengan tanpa ilmu sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Baik teman-teman sekalian, kita juga coba baca lengkap insyaAllah surah Zalzalah. Ini saya pilih karena teman-teman mungkin umumnya menghafalnya, sering dipakai dalam sholat. Bagaimana Allah SWT gambarkan surah Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat ya, pada hari kiamat itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan semua beban-beban berat yang dikandungnya. Semua gunung-gunung tercabut, semua yang berat, yang ada bobot sehingga membuat bumi itu bisa stabil diangkat oleh Allah SWT ya. Wa qala al-insanu ma laha. Pada saat itu manusia mulai berkata, ada apa dengan bumi ini? Selanjutnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itulah bumi menyampaikan tentang beritanya ya. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Tuhanlah Allah yang telah memerintahkan dia menjadikan atau terjadi seperti itu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Pada saat itu manusia akan dibangkitkan ya, dalam keadaan bermacam-macam. Nah, ada penjelasan macam-macam adalah orang beriman akan bercahaya, orang kafir akan hitam kelam. Ya. Faman ya'mal mithqala, untuk mereka melihat amal-amal mereka, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat. Sekecil apapun kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, tidak ada yang sia-sia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia juga akan lihat, dan semua akan dipertanggungjawabkan. Ini jelas 8 ayat semuanya cerita tentang masalah neraka. Maksudnya hari kiamat, mohon maaf, hari kiamat. Dan sangat jelas. Begitu juga dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya, dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-An'am surah nomor 6 ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Al-ayat. Apa yang mereka tunggu-tunggu? Orang-orang yang masih tidak mau taubat, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau beriman kepada apa yang mereka tunggu-tunggu, kata Allah. Tidak lain hanyalah kedatangan malaikat ya, kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Menunggu kematian. Setelah malaikat maut baru mereka mau sadar. Gitu. Atau kedatangan Rob, ya, atau Rob kalian. Maksudnya di sini adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Allah akan hisab mereka. Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Robmu. Tanda-tanda kiamat, nanti akan kita jelaskan insya Allah, karena kiamat tidak akan terlihat sampai tanda-tandanya terlihat semua. Pada hari datangnya, sebagian tanda-tanda Rabbmu itu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Dan atau dia belum mengusahakan ya kebaikan dalam masa imannya tadi. Jadi kalau sudah datang hari kiamat, datang kematian, nggak ada lagi manfaatnya tentu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga bisa melihat di dalam ya, surah Maryam, surah nomor 19, ayat 68 sampai 72. Ini ayat Al-Quran terakhir yang kita baca di pembukaan ceramah kita ini. InsyaAllah kita akan kuatkan dia dengan hadis-hadis Nabi SAW dan tanda-tanda kiamat ya. Surah Maryam silakan buka, surah nomor 19, ayat 68 sampai 72. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya. ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Demi Rabbmu, hai Muhammad, pasti terjadi. Sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan-syaitan.
Para orang-orang kafir, orang ahli maksiat akan dibangkitkan. Syaitannya pun akan dibangkitkan yang menggoda mereka. Kemudian kami akan datangkan mereka di sekeliling jahanam, neraka, bersama-sama dalam keadaan berlutut, ya, terhina mereka. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah, pada Allah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka itu. Gak ada lagi negosiasi, gak ada lagi sobokan, gak ada manipulasi di hari kiamat, semua pasti jelas. Yang ahli surga akan jelas, ahli neraka akan jelas. Anda tidak akan punya apa-apa lagi di sana untuk membela diri. Dan tidak ada seorang pun darimu, melainkan akan mendatangi neraka itu. Orang kafir akan masuk ke dalam, orang beriman akan lewat di atasnya. Karena sirat akan dibentangkan di atas neraka itu. Ya, baru kita menuju ke surga. Semua tujuannya agar kita pun kalau masuk ke surga insya Allah pernah melihat neraka itu. Dan bagaimana besarnya nikmat Allah yang kita rasakan karena selamat dari api neraka. Apalagi sampai masuk ke dalam surga. Kemudian Allah mengatakan, ya, dan sesungguhnya itu sesuatu yang pasti terjadi. Ya, lewat di neraka itu. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa, ya, dari neraka itu agar masuk ke dalam surga lewat di atas sirat. Dan kami akan tinggalkan orang-orang zalim dalam keadaan berlutut atau terhina. Ya. Dan tanda-tanda kiamat besar ini dikumpulkan oleh atau dikumpulkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada 10 hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayat. Sebenarnya kiamat yang besar sekali, ya, hidupnya sangkakala, kemudian hancurnya semua planet-planet bertabrakan, semua akan hilang, ya, dan tersisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan yang Allah inginkan dari surga dan penghuninya, dari bidadari, bidadara, pelayan, semua itu mereka tutur yang Allah inginkan itu semua mungkin, ya. Karena Allah mengatakan dalam ayat, nanti akan kita bacakan ayatnya, pada saat itu sangkakala maka semua yang di langit dan di bumi akan meninggal, hancur kecuali yang Allah inginkan. 10 tanda-tanda itu disebutkan. Yang pertama adalah khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Tentu di sini sebagian ulama mengatakan dalam hadis ini bukan urutannya, ya, tapi disebutkan secara acak oleh Nabi SAW. Urutannya sebagian ulama mendahulukan Dajjal. Di sini disebutkan Dajjal yang ketiga. Di sini terjadi adalah 3 tanda kiamat sekaligus. Terjadinya longsor besar di daerah timur bumi ini atau timur Jazirah Arab. Timurnya berarti Asia kita, ya. Dari Irak, Iran, Rusia, Afghanistan sampai ke bawah Indonesia ini, itu dikenal dengan timur Jazirah Arab. Kemudian akan terjadi longsor di barat Jazirah Arab, Afrika, benua yang besar. Kemudian juga akan terjadi longsor besar di Jazirah Arab. Ini 3. Longsor ini kata sebagian ulama sudah tidak bisa lagi ditutup karena besarnya. Kemudian yang keempat disebutkan dalam hadis ini, tapi sekali lagi bukan urutannya, ya. Nah, karena dijelaskan oleh para ulama ada urutan sendiri. Kemudian dukhan, keluarnya kabut yang sangat besar. Ya, kabut yang sangat besar yang menutupi mayoritas bumi ini. Kemudian disebutkan yang kelima adalah Dajjal, keluarnya Dajjal. Nah, akan kita jelaskan insyaAllah satu persatu poin ini biidnillahi ta'ala, mudah-mudahan ada waktu, ya. Kemudian yang keenam adalah Dabbatul Ard, keluarnya hewan melata di muka bumi. Hewan tapi bisa bicara dengan bahasa manusia. Ini juga akan kita jelaskan insyaAllah. Kemudian yang ketujuh adalah Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ini adalah 2 suku dari anak Adam yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, dan Anda dianjurkan baca setiap malam Jumat atau hari Jumat surah Al-Kahfi dan mengenang kisah mereka. Bagaimana Raja Dzulkarnain itu menutup atau menyembunyikan mereka bukan menyembunyikan sebenarnya, lebih menghalang mereka di sisi sebuah gunung yang ditutup dengan beberapa besi yang dicairkan, ditaburi dengan cairan timah cair, ya, sehingga menguatkan gunung tersebut dan tidak bisa ditembus oleh Ya'juj Ma'juj, tapi mereka akan keluar nanti di akhir zaman nanti. Yang ke-8 tulu'us syams min maghribiha, keluarnya terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sekarang terbit dari timur, kalau terbenam di barat, nanti akan terbalik di hari kiamat itu, menjelang hari kiamat. Ya, kemudian yang ke-9 adalah narun takhruju min qa'ril adan, ya, tamurrun nasu wa tazulu tarhalun nas, sampai situ, ya. Artinya api yang akan keluar dari pusat kota Aden. Kota Aden ada di Yaman, yang akan menggiring manusia. Dan yang ke-10 antara adalah nuzul Isa ibnu Maryam, ya, keluarnya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam
dari langit nanti akan memimpin di muka bumi. Baik teman-teman, ini kurang lebih ya, sebutan secara acak, tapi kalau ulama coba menyusun sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada, maka mereka menyebutkan yang pertama dari 10 adalah keluarnya Dajjal. Karena disebutkan dalam hadis tentang peperangan muslimin dengan Bani Asfar atau orang-orang non-muslim ya, yang besar-besaran nanti perang besar. Bahkan kata Nabi SAW, karena akan melawan mereka dan mereka dibawa 80 bendera. Jadi sangat besar sekali perang tersebut, dan umat Islam akan memenangkan peperangan. Pada saat mereka tiba di Rum, maka syaitan menjelma jadi manusia lalu mengingatkan Islam kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah mereka, maka mereka pun kembali. Itu tanda-tanda kiamat kecil terakhir. Ternyata Dajjal belum keluar, tapi pada saat itu Dajjal akan keluar. Dajjal diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan, dan dia adalah dari anak Adam. Nabi SAW sebutkan cirinya cukup banyak, saya ringkaskan karena lihat waktu. Dahinya lebar dan rambutnya keriting, ya, kemudian dia memiliki kulit yang agak cenderung kepada gelap, ya, memiliki dada dan pundak yang lebar, dan dia memiliki mata yang rusak, ya, sebelah kanannya. Kata Nabi SAW, ketahuilah Dajjal memiliki mata yang rusak dan Tuhan kalian tidak rusak matanya, ya, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Lalu Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian, maka dia akan tinggal selama 40 hari. Maka 40 hari dalam riwayat dikatakan seharinya seperti setahun, seharinya seperti sebulan, seharinya seperti sepekan, hari-hari sisanya seperti hari-hari kalian. Jadi kalau setahun berarti 1 tahun. Ya, kita pegang misalnya lafaz Nabi SAW secara zahirnya begitu. Setahunnya kan 40 hari. Kalau kita kurangi 1 hari berarti sisa 39 hari. Setahun. Hari keduanya seperti sebulan. Itu sudah setahun sebulan. Hari ketiganya seperti sepekan. Berarti setahun sebulan sepekan. Kalau dikurangi 3 hari dari 40 hari sisa 37 hari. Ini sebulan sepekan tepatnya. Ya, 37 hari. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada tempat pun di muka bumi kecuali dia akan lalui, dan orang-orang yang dilewatin wilayahnya, ya, yang beriman padanya maka wilayahnya akan subur, mengaku dia sebagai Tuhan. Yang tidak mengaku dia sebagai Tuhan maka akan, ya, sulit, peceklik, akan susah hidup mereka. Ya. Dajjal terus saja mengelilingi muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak bisa masuk. Kata Nabi SAW, dia akan tiba di Madinah dan dia akan mengajak pengikutnya naik ke atas sebuah gunung, lalu dia menunjuk ke arah masjid Nabi SAW sekarang sambil mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Dan subhanallah di hari-hari kita sekarang Masjid Nabawi seperti istana putih. Kata Nabi SAW, kata Dajjal, dia mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Kata mereka iya. Kata Dajjal, itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Maka Dajjal tidak bisa masuk di Madinah. Dan ini kisah cukup panjang. Intinya dia menyentakkan kakinya di sekitar kota Madinah, lalu terjadi gempa, keluarlah semua orang munafik dari kota Madinah menjadi pengikutnya. Sampai nanti akhirnya setelah selesai semua tertinggal orang beriman, keluar seorang anak muda dari Madinah, lalu Dajjal menangkapnya sambil mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Maka anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal. Karena Nabi SAW mengatakan semua orang mukmin akan bisa membaca di dahinya tertulis kafara atau kufur, dan tahu kalau ini adalah Dajjal. Anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang Nabi SAW sudah sampaikan kepada kami. Maka Dajjal mengambil gergaji, kata Nabi SAW, lalu meletakkan di tengah-tengah kepalanya, lalu membelah 2 badan orang itu sampai kemaluannya. Kemudian, ya, dia melewati tengah-tengahnya sambil mengatakan, hiduplah. Maka bergabung kembali badan anak muda tersebut. Semua pengikutnya bersorak-sorak. Lalu kata Nabi SAW, dia bertanya lagi, apakah kau sudah akui aku sebagai Tuhanmu? Dia tanya anak muda itu. Anak muda itu mengatakan, aku tidak bertambah kecuali keimanan kalau kau adalah Dajjal. Maka setelah itu kata Nabi SAW, Dajjal coba membunuhnya, tidak mampu atau tidak bisa lagi membunuhnya. Tapi ada beberapa wilayah yang dia lewatin dan dia berhasil. Dia berhasil. Di antaranya adalah, ya, dia lewat dalam satu riwayat sahih dikatakan dia lewatin sebuah wilayah lalu dia datangi pemimpin wilayah tersebut. Entah presiden, raja, kepala suku, intinya wilayah itu dilewatin. Lalu dia mengatakan kepada pemimpin wilayah itu, saya adalah Tuhanmu. Orang itu mengatakan, kau manusia biasa seperti saya, dari mana buktinya? Dia mengatakan, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Kata pemimpin wilayah itu, oke. Kalau kau hidupkan maka saya akui kau sebagai Tuhan. Maka setelah itu pun, ya, Dajjal mengatakan tunjukkan di mana kuburannya. Begitu ditunjukkan lalu Dajjal mengatakan keluarlah. Lalu keluarlah kedua orang tuanya, pemimpin wilayah tersebut, ibu dan ayahnya. Kemudian berkata kepada anaknya, ya, berimanlah kepadanya karena dia adalah Tuhanmu. Nah setelah itu pemimpin wilayah itu pun beriman pada Dajjal, mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Lalu semua wilayah mengikuti pengiman kepada Dajjal.
Tapi di sini teman-teman penting ya, untuk membaca sebuah hadis Anda harus baca sampai tuntas, jangan tidak tuntas. Karena dalam closing hadis, penutupan hadis kata Nabi SAW, dan ketahuilah sesungguhnya ya, kedua orang tua orang itu, pemimpin itu adalah syaitan yang menjelma untuk menipu manusia. Jadi tidak benar bahwasanya dua-dua itu dikeluarkan oleh Dajjal, tapi ini dukungan terhadap Dajjal dari syaitan. Wa na'udzubillah. Ya, kemudian setelah itu Allah SWT turunkan Nabi Isa ya untuk membunuh Dajjal pada saat itu. Keluarlah Dajjal, Nabi Isa AS turun, kata Nabi SAW, pada saat keluar seseorang dari keturunanku bernama Mahdi, atau namanya seperti namaku Muhammad bin Abdullah, kemudian membawa pasukan ke masjid Menara Putih di negeri Syam, kemudian disitulah dia akan mengimami orang sholat asar, Isa turun sambil memegang kedua sayap ya, malaikat, kemudian ikut sholat bersama dengan mereka, lalu Nabi Isa memimpin pasukan tersebut menuju ke wilayah Palestina, ya, tempat Dajjal ada, kemudian membunuh Dajjal. Kata Nabi SAW, Isa pun pada saat tampil dan dilihat oleh Dajjal, Dajjal melepuh seperti melepuhnya barang ya, meleleh gitu ya, dia meleleh. Maka dibunuhlah oleh Dajjal, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi-babi dan seterusnya, dan cerita cukup panjang masalah itu. Kemudian setelah itu Nabi Isa memimpin keadilan di muka bumi, lalu keluar Ya'juj dan Ma'juj setelahnya. Jadi ini urutannya kurang lebih. Ya'juj dan Ma'juj ini dua suku akan keluar, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, hai Isa, ya, selamatkanlah dirimu ke gunung Tur di Palestina, ya, bersama pengikutmu, karena aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada orang yang mampu melawannya. Maka mereka akan keluar, Ya'juj dan Ma'juj itu, kemudian mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj Ma'juj ini golongan tersendiri. Mereka manusia seperti kita, tapi mereka punya ciri-ciri sendiri yang mereka ini berbeda sama kita. Memang Allah SWT jadikan mereka sebagai cobaan. Mereka hidupnya semuanya kerusakan. Mereka membunuh siapapun yang selain mereka. Dan ciri salah seorang antara mereka akan meninggal dunia kalau memiliki 1000 anak. Baru dia tahu dirinya akan meninggal dunia. Saya pernah tanyakan kepada dosen kami pada saat mempelajari masalah tanda-tanda kiamat ini, apakah ada di antara manusia kayak seperti kita ini yang bergabung sama pasukan mereka? Maka beliau mengatakan tidak ada. Jadi itu dari mereka sendiri. Dan mereka Allah izinkan untuk menyebar kerusakan di muka bumi. Mereka makan segala macam hal. Dan mereka saking besarnya fitnahnya, melempar anak panah mereka ke langit dan jatuh anak panah tersebut dengan ada darahnya. Allah menguji mereka. Maka mereka mengatakan, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang di bumi dan kami telah membunuh yang di langit. Setelah itu Allah SWT mematikan mereka dengan satu kali. Sekalian semua mati. Allah SWT keluarkan di leher mereka bagian belakang seekor binatang kecil yang membuat mereka mati seketika semuanya. Lalu Allah pun menurunkan hujan setelah itu membersihkan bumi dari mereka dengan mengutus juga burung-burung yang mencengkram jasad-jasad Ya'juj Ma'juj lalu lempar di lautan. Seperti itu kurang lebih. Kemudian setelah itu ya terjadilah keamanan sampai Nabi Isa meninggal dunia. Keluar tanda-tanda setelah itu manusia mulai menyimpang lagi, ya mulai menyimpang, mulai menjauh. Maka keluarlah tanda-tanda ya, yang selanjutnya, yang keempat, yaitu keluarnya dabbah, keluarlah hewan, ya hewan melata yang bisa berbicara, yang membawa cap, kata Nabi SAW, mengingatkan manusia agar mereka jangan sampai melanggar hukum Allah. Lalu dicaplah siapa yang beriman dan siapa yang kafir pada saat itu. Kemudian setelah itu keluarlah kabut, ya, yang mengumuli muka bumi ini. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, 7, 8 terjadi longsor besar, gitu ya. Di 3 tempat, Jazirah Arab tadi di timurnya dan di baratnya. Kemudian yang ke-9, keluarnya api dari wilayah Aden. Dan sekarang ini di kota Aden sendiri di Yaman itu sudah ada tanda-tanda, ada beberapa titik wilayah yang memang sulit sekali orang hidup di atasnya karena panas sekali. Ditemukan ada api yang sangat besar, apakah itu gunung berapi atau sejenisnya. Yang jelas itu kuasa Allah SWT, tanda kiamat. Yang terakhir adalah terbitnya matahari dari barat, ya. Dan ini pada saat itu kata Nabi SAW, Allah akan menerima taubat hambanya selama belum terbit matahari dari barat. Ini tanda-tanda kiamat yang kurang lebih disebutkan yang terakhir, teman-teman sekalian. Baik, saya ingin sebenarnya kalau bahas masalah kiamat ini sangat panjang lebar, tapi saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian 2 buah hadis yang lain atau 3 buah hadis tentang Nabi SAW. Kemudian coba kita closing dengan sedikit peringatan masalah keimanan, apa yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian. Hadis Nabi SAW yang pertama adalah kata Nabi SAW, ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian pasti
akan dibangkitkan menuju Tuhan kalian, dihimpunkan di padang mahsyar, sebuah lapangan yang luas, semuanya hanya butiran pasir putih, nggak ada lagi bangunan, nggak ada gunung, nggak ada lautan, ya. Di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak bersunat. Dibangkit dari kuburan. Tapi tentu nanti dalam hadis lain dijelaskan kata Nabi SAW, awal yang akan dibukakan tanah sehingga dibangkitkan adalah aku. Ya, kemudian awal yang diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi nanti orang-orang akan diberikan pakaian orang beriman dengan pakaian-pakaian yang bercahaya, orang-orang kafir dengan pakaian yang dari terra yang panas, api, dan terlihatlah perbedaan antara kedua kelompok ini tentunya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian adalah Ibrahim AS, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka diseret, ya, ke sebelah kiri. Ala wa inna awwal khalqi yuksa Ibrahim alaihissalam, ala wa innahu sayuja'u birijal min ummati fayu'khadu bihim dhatat shimal. Fa'akulu, maka aku pun berkata, ya Rabbi, ashabi, wahai Tuhanku, itulah sahabat-sahabatku, aku sempat melihat mereka, mereka sempat beriman di masa aku hidup. Fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya tidak, ya, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Jadi menandakan Nabi SAW juga tidak tahu apa yang terjadi dengan umatnya, kecuali yang diinformasikan kepada beliau. Yang dimaksud juga di sini adalah mereka murtad, adalah orang-orang yang sempat masuk Islam di akhir-akhir hidup Nabi SAW, dalam kondisi mereka hanya karena ketakutan dengan Islam, bukan karena keimanannya. Maka mereka banyak yang murtad setelah Nabi SAW meninggal. Ini diantara hadisnya tentunya yang menyebutkan bahwasanya kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, saya tidak jadi sampaikan 3-4 hadis karena melihat waktu ya. Tapi kita coba sampaikan apa yang harus kita lakukan sebenarnya teman-teman sekalian. Setelah kita mengetahui walaupun hanya beberapa saat tentang kiamat, dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, sebagai orang muslim kita harus menyadari masalah ini. Dan juga tadi sudah kita jelaskan bagaimana manfaat mengimani tentang hari kiamat. Maka kita harus menjadi orang yang sadar dan engah. Perhatikan sabda Nabi SAW, la tazulu kadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4. An umuri fi ma'afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Umur ini berarti waktu. Waktumu di mana kau habiskan, bermanfaat enggak? Dari manfaat ke manfaat yang lain. Minimal mubah, minimal. Kalau ada yang kita sudah buang dalam hal kemaksiatan, segera taubat kepada Allah SWT. Mumpung masih diberi waktu. Bapak Ibu yang ikuti acara ini, saya pun termasuk diantaranya, ya. Dan teman-teman tim TUM juga yang mengurus, kita ini sedang diberikan bonus oleh Allah hari ini. Satu hari ini adalah hari yang sangat mahal. Esok hari kita tidak tahu. Semoga kita panjang umur, tapi kita tidak tahu teman-teman sekalian. Setiap saat kita bisa meninggal dunia. Setiap saat bisa datang malaikat maut. Dan hanya akan dikenang saja Anda. Beberapa saat juga kenangannya. Jadi misalnya saya duduk begini, tiba-tiba malaikat maut saya lihat di ujung ruangan. Bukan mendoakan diri, tapi bisa terjadi. Anda semua tidak lihat, saya lihat, lalu kemudian direngutlah nyawa saya seketika meninggal. Semoga insyaAllah husnul khatimah, meninggal. Jatuh. Orang kan hanya mengenang Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Sehari, sebulan, setahun, habis itu orang sudah melupakan semua itu. Bahkan mungkin yang mendoakan anak, mungkin cucu, selebihnya Allahu alam. Apakah masih mendoakan? Sekarang Anda tanya diri Anda sendiri. Apakah Anda masih mengenang atau bahkan mendoakan kakek-kakek Anda? Generasi yang kesekian ke atasan? Mungkin kita sudah lupakan mereka. Seperti itu. Maka kita harus beramal buat diri kita sendiri. Kita harus isi dengan hal yang bermanfaat. Maksimalkan. Kata sebagian salaf, masa lalumu sudah berlalu. Kalau kebaikan syukurilah. Kalau keburukan kau bertobat. Hari ini adalah harimu, maksimalkan. Dan hari esok sesuatu yang belum jelas. Maka kau hanya bisa membuat program. Kita tidak tahu. Kita berangan-angan, insya Allah panjangkan umur. Tapi bisa mati seketika. Jangan terus-menerus selalu dengan kecantikan, dengan kegagahan, dengan kekayaan. Sehingga lupa bahwa akan ada hari kembali. Segera selamatkan diri. Dan yang bisa selamatkan adalah diri Anda sendiri. Itu penting.